Luar biasa ya, selalu ada sukacita Tuhan, amin. Yuk kita buka Alkitab kita kembali, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Satu ayat kita akan baca. Kita baca yang keras sama-sama. 2, 1. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di Alkitab, maka jelas di situ bisa kita pahami bahwa pernikahan itu, keluarga, family, suami istri dengan anak, itu adalah konsep kerajaan surga. Itu adalah idenya Tuhan. Katakan idenya Tuhan. Segala sesuatu yang lahir dari Tuhan pasti luar biasa. Amin. Jadi rencana Tuhan buat pernikahan Bapak Ibu itu pasti luar biasa. Karena ketika Adam masih single, berkatnya adalah Taman Eden. Katakan Taman Eden. Ya, sebatas taman. Walaupun hingga detik ini belum ada orang yang bisa menemukan Taman Eden itu di mana posisinya, saudara. Ketika dia single, berkata Taman Eden. Tapi begitu Adam dan Hawa menikah, lihat. Tuhan katakan apa? Berkuasalah atas bumi, penuhilah itu. Jadi berkatnya dari single itu, Taman Eden, hanya sebuah taman Bapak Ibu yang kita tidak tahu seberapa luas, tapi begitu menikah, berkatnya seluruh bumi. Di sini kita bisa lihat sebenarnya rancangan Tuhan dalam pernikahan itu berkatnya sungguh besar dan ajaib. Katakan amin yang percaya. Haleluya. Berkatnya dahsyat. Berkatnya kemenangan. Berkatnya adalah terobosan. Bukan berkat-berkat yang biasa-biasa. Nah mungkin di tempat ini ada yang berkata, tapi pernikahan saya kok biasa-biasa ya. Malah ada yang berkata, saya mending itu biasa-biasa, saya dibawa dari biasa-biasa. Di dalam keluarga saya, pernikahan saya, nggak ada berkat yang bisa kita nikmati. Yang ada justru tekanan, pergumulan, huru-hara, keributan, ketegangan, kasih yang semakin memudar, tidak ada kepedulian sesama anggota keluarga. Saya mau katakan saudaraku, itu bukan yang Tuhan mau. Kalaupun saat ini seperti itu keadaan keluarga Bapak Ibu, tetap punya iman percaya, rencana Tuhan buat keluarga kita pasti luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya apapun keadaan keluarga kita hari ini, tapi kita masuk dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang lain saudaraku, perangi semua roh-roh jahat yang berusaha untuk menghalangi berkat-berkat Tuhan bagi keluarga kita. Banyak orang Kristen di luar tidak tahu, ada musuh mereka yang harus mereka perangi setiap hari. Hidup Bapak Ibu dan saya di dunia ini, itu sebenarnya peperangan rohani tiap hari, saudara. Peperangan yang pasti sudah menang, katakan pasti sudah menang. Karena Yesus menyertai kita. Tapi harus dilawan. Sama seperti orang kalau mau sembuh, itu peperangan rohani. Ya, perangi rohnya. Ketika ada orang sakit ingin sembuh, keluar dari segala kutuk sakit penyakit, ingin keluar dari segala vonis dokter, maka dia harus perangi semua roh-roh jahat yang membuat dia lemah, yang membuat dia sakit, roh jahat yang membuat dia ragu, tidak percaya akan kuasa kesembuhan Tuhan. Perangi setiap hari, lawan saudaraku. Alkitab berkata apa? Tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis setan itu kalau tidak dilawan, dia tidak pergi, saudara. Dia tidak pergi, dia akan terus akan mengambil berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau contoh nih, nanti malam di rumah Bapak Ibu ada maling, kira-kira Bapak Ibu santai saja atau usir dia? Atau Bapak Ibu suruh bilang, ke dapur ya, ada kopi. Itu ada pisang goreng baru dimasak tadi jam 12. Kira-kira begitu gak? Enggak, saudaraku. Bapak Ibu pasti akan usir maling itu.
Mungkin apa yang di dekat kita, ada piring, lempar dia. Ya. Ada kursi, angkat kursi, lempar kursi ke dia. Tapi banyak orang Kristen, ketika setan sedang datang ke dalam hidup dia mencuri berkat-berkat Tuhan, cuek saudara. Dia biarkan, bahkan dia biarkan hidup dia dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Saya mau katakan Bapak Ibu, bangkit, lawan, usir setannya. Dan yang luar biasa, di dalam Bapak Ibu sudah ada kuasa yang besar. Katakan amin. Dengan kuasa ini kita bisa usir setan. Kenapa? Setan tidak bisa diusir dengan kekuatan manusia. Manusia tanpa ada roh Tuhan, percaya, dia tidak bisa usir setan. Tapi dalam Bapak Ibu dan saya ada Roh Kudus. Amin. Itu. Jangan coba-coba usir setan kalau nggak ada Yesus dalam hidup dia. Di Alkitab pernah ada namanya anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa ini melihat murid Yesus mengusir setan dari kehidupan orang-orang yang terikat. Mereka bilang gini, ih keren juga ya, keluar dalam nama Yesus, setan keluar. Kami pengen coba Gitu. Keluarinnya senjatanya cuma satu, pakai nama Yesus. Mereka pikir yang penting sebut nama Yesus, asal-asalan setan keluar. Mereka lupa. Dan mereka mungkin tidak tahu bahwa orang yang menyebut nama Yesus, bukan hanya di mulutnya ada Yesus, tapi Yesus menguasai hidup dia. Dia hidup dalam pertobatan, katakan amin. Dia hidup dalam darah Yesus. Maka dia menikmati janji Tuhan yang berkata, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Terjadilah kuasa itu ketika Bapak Ibu usir setan, maka setan akan pergi. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, ketika anak-anak Skewa ini mengusir setan dari orang yang kerasukan, setannya langsung bangkit dan bicara loh. Setan bisa ngomong loh. Setannya bicara begini, Paulus, kami tahu. Yesus kami kenal. Kamu siapa? Digituin sama setan. Ditantang sama setan. Dan Alkitab berkata lalu mereka ditelanjangi oleh setan, dipukul, dijarah. Artinya dipermalukan Bapak Ibu. Bayangkan, setan mempermalukan orang, di mulutnya ada Yesus, tapi rohnya belum ada Yesus. Percuma. Saya percaya mulai hari ini Bapak Ibu akan semakin paham. Dan mulai sore hari ini Bapak Ibu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadilah orang Kristen yang berkemenangan. Katakan amin. Aktif Bapak Ibu, bangkit. Jangan pasif, jangan pasrah. Ya udahlah. Kalau udah kalah saja. Kalau udah sakit saja. Kalau udah hancur saja. No. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Walaupun katanya sudah jadi nasi, sudah jadi bubur, Tuhan bisa bikin bubur jadi nasi lagi, saudaraku. Benar gak? Saya berapa kali melihat orang sudah pisah pernikahannya puluhan tahun loh. Bukan sebulan 2 bulan ya, pisahnya ya. Bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun gabung lagi, mesra banget saudaraku. Tadi saya di Bekasi ketemu adik kelas saya di kuliah. Bayangkan, sudah pisah dari tahun 2000. Tiba-tiba saya lihat dia. Ini rupa kita kenal Pak dia. Bahasa Ibrani saudaraku. Ini mukanya saya kenal banget. Selama saya khotbah, dia menyimak sekali. Karena saya tahu ini orangnya periang. Gak bisa diam. Orang Manado bilang coko didi. Ya kan? Diam dia 5 menit. Bergerak, pokoknya orangnya wah gitu, heboh. Tapi di situ dia menikmati firman. Saya ngomong apa, dia menangis, mencucurkan air mata. Sampai saya ragu, ini teman saya tuh bukan ya. Tiba-tiba dia bilang, Pak bisa tolong didoakan sebentar 5 menit di belakang. Oh saya doakan. Tiba-tiba dia bilang, saya si ini, adik kelasnya Bapak, saya 95, dia angkatan 97. Saya bilang, wah berubah sekali dia. Ternyata apa? Sedang di dalam pergumulan yang berat. Tuh. Sedang di dalam pergumulan yang berat. Dia katakan sudah sejak 2011 pisah dengan istri. Walaupun masing-masing tidak menikah lagi, tapi sudah pisah dengan istri. Dan bagi dia untuk bersatu lagi nampaknya sangat tidak mungkin. Tapi saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 2011 artinya sudah berapa? 15 tahun yang lalu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudaraku. Saya sudah berapa kali berjumpa pasangan suami istri yang jauh lebih parah dari itu, waktunya berpisah. Dan akhirnya ketika dipulihkan Tuhan saling mengasihi kembali, saling mengampuni, melupakan yang lalu, dan komitmen untuk saling setia. Akhirnya dipersatukan kembali oleh Tuhan. Tuhan kita hebat saudara. Nikmati dia. Alami Tuhan setiap hari.
Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang bahwa ternyata ada penghalang doa. Judul khotbah saya adalah penghalang doa. Ada orang yang rajin berdoa tapi dia tidak pernah lihat jawaban doa. Ada yang dia siang malam doa berlutut di hadapan Tuhan, tapi seakan-akan masalahnya tidak pernah bergeser dari hadapan dia. Masalahnya tetap tinggal di situ. Dia bertahun-tahun berdoa, bukannya nggak berdoa, tapi nggak ada jawaban. Lalu pertanyaannya, di mana Tuhan? Sementara Tuhan yang berkata begini, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat. Terakhir apa? Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ini bicara apa? Ini bicara cara doa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tuh Bapa yang baik, ketika kita minta dikasih. Ketika kita mencari di hadirat Tuhan, kita pasti akan menemukan jawaban doa. Ketika pintu hatinya diketuk, kita ketuk dengan tangisan, dengan doa, dengan pertobatan, penyesalan, maka Tuhan buka hatinya. Katakan amin. Dia Bapa yang baik. Dia nggak minta persyaratan yang sulit untuk kita dapat meraih mujizat di dalam Tuhan. Malah Tuhan yang berkata kepada kita dalam satu ayat berkata demikian. Datanglah kepadaku, engkau yang letih dan berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan baik loh. Orang kan kalau dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Ini orang mungkin dalam titik nol hidupnya mungkin minus. Bukan nol, minus. Mungkin dia kalau datang ke temannya mungkin menghindar. Capek dengerin curhatan dia. Pernah nggak Bapak Ibu dihindari orang hanya karena ketika posisimu nol? Ada? Pernah ngalami? Bukan nol, minus. Ketika engkau minus, teman-teman yang dulu baik tapi ketika engkau datang, kabur satu-satu. Wajar manusia. Tapi justru Tuhan mengundang kita datang kepada dia. Katakan amin. Dan nikmati dia. Datang sama Tuhan, tempat terbaik dan tempat di mana Bapak Ibu akan meraih pemulihan, kelegaan. Itu saudara. Nah ternyata penghalang doa pada ayat yang ke-7, coba lihat. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Tujuannya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Tuhan sudah kasih ajar di sini kepada kita semua. Bagaimana supaya doa kita langsung ke surga. Ternyata ada suami-suami yang berdoa kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban. Mungkin dulu mereka berpikir, Tuhan kayaknya dulu mudah sekali aku dapat proyek, mudah dapat pekerjaan baru, mudah mendapatkan terobosan. Kok sekarang Tuhan boro-boro naik, hidupku justru turun. Drastis lagi. Banyak loh sekarang para suami mengalami ini. Istrinya udah diam aja. Karena istrinya tahu, kalau ngomong sama dia, pasti akan diserang oleh suaminya. Kalau menyampaikan firman Tuhan, apalagi ayat ini, marah luar biasa suaminya. Karena istrinya tahu, istrinya sebagai tiang doa keluarga, tahu Tuhan mau berkati keluarga ini, tapi karena suaminya belum bertobat, berkat nggak datang-datang. Sehingga istri cuma diam, bisa menangis, hanya bisa menangis, menteteskan air mata, bilang, Tuhan jamah suamiku, bawa dia untuk bertobat. Tolong Tuhan, aku tahu berkat Tuhan sudah sediakan buat keluargaku, tapi karena kualitas suamiku masih begini, maka Tuhan belum kasih. Tolong Tuhan, jamah dia supaya bertobat. Ada yang begini doanya, para istri. Banyak, saudara. Banyak Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu, saya bersama teman-teman hamba Tuhan dari pulau-pulau lain, ada dari Maluku, ya, ada teman-teman dari Timur Leste, ada teman-teman dari Jogja, hamba Tuhan dari Manado, dan saya dari Jakarta. Kita kumpul di Zoom mendoakan seorang bapak. Bapak ini orang Tobelo. Tobelo itu Maluku Utara, tapi tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Nah, dia doanya adalah supaya disembuhkan.
Kami ini para hamba Tuhan benar-benar sedang belajar lebih serius lagi ikut Tuhan. Kami saling mendoakan supaya pelayanan kami masing-masing semakin diberikan Tuhan kuasa yang besar. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Bapak ini sakit. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya orang Tobelo, pulang kampung ke Tobelo. Begitu pulang dari Tobelo kembali ke Manado, kedua kakinya lemah. Nggak bisa jalan. Jalan dikit jatuh. Padahal usia masih usia produktif. Tiba-tiba kakinya lemah aja. Dan dia mulai ketakutan. Akhirnya kami doa. Di grup kami ini saudaraku, para hamba Tuhan ini, kami sering mendoakan orang. Dan orang yang kami doakan, kami selalu punya iman. Harus sembuh, baru Zoom-nya kelar. Mau sakit apapun, harus sembuh. Dan selalu terjadi terobosan kesembuhan. Mau sakit jantung, mau sakit apapun, di situ kami benar-benar dilatih, saudaraku. Sehingga ketika kami pelayanan di gereja masing-masing, kami bawa api itu, menunjukkan kepada umat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya kita doa. Tapi kalau kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan, maka penghalang doa ini pasti akan dibongkar sama Tuhan. Siap-siap Bapak Ibu. Dulu awal saya bertobat, saya ketemu orang yang sangat peka. Dia bilang, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tuhan gak suka yang begini. Oh, maaf ya, hidup saya seperti ditelanjangi. Hamba Tuhan ini bisa tahu siapa saya sebenarnya, dosa-dosa apa yang masih saya lakukan. Dia tahu sekali, dia paham sekali hidup saya. Karena apa? Tuhan bicara langsung kepada dia tentang saya. Akhirnya ketika kita mendoakan Bapak ini, Tuhan kasih tahu begini. Bapak ini namanya Pak Leo, dia hanya datang kepada Tuhan, hanya minta kesembuhan. That's it, hanya itu. Dan Tuhan gak mau. Gitu. Banyak orang Kristen, saudaraku, ketika sakit, ketika dalam masalah goncangan, dia datang ke gereja. Gak salah. Gak salah, justru itu baik. Tapi yang jadi masalah, nanti ketika doanya dikabulkan Tuhan, dia tinggalkan Tuhan lagi. Ketika contohnya sembuh kankernya, sembuh jantungnya yang bocor, udah diskotik lagi tuh. Gitu. Mabuk-mabukan lagi. Narkoba lagi. Jadi orang jahat lagi. Korupsi lagi. Nah itu dia. Tuhan bilang kepada kami, Bapak ini hanya mencari kesembuhan. Artinya Tuhan berkata, nanti kalau sudah sembuh, pasti pergi lagi ke kubangan yang sama. Dan Tuhan gak mau. Sampaikan kepada dia, dia harus sungguh-sungguh bertobat baru sembuh. Akhirnya kita katakan, Bapak harus bertobat. Oh, tadinya mukanya masih angkuh, kaki lemah, orang dalam posisi Bapak Ibu, udah hancur-hancuran hidupnya ya, udah parah sakitnya, itu masih pasang muka angkuh di hadapan Tuhan. Bener loh. Karena apa? Puluhan tahun dia terbiasa menjalankan hidupnya dengan kekuatan sendiri. Dan dia merasa dia hebat, dia mampu. Makanya ditekan, dibejek sama Tuhan. Seringkali orang sombong cara Tuhan memperlakukan gitu, diizinkan Tuhan sampai dia sadar jalan aja nggak bisa, makan aja nggak bisa, kalau bukan karena Tuhan. Bilang amin Bapak Ibu. Tuhan rontokkan kesombongan orang itu, dirontokkan sama Tuhan. Akhirnya kita bilang, Pak, kalau Bapak masih begini keras hati, ya, kalau Bapak masih sombong di hadapan Tuhan, nggak akan sembuh. Walaupun bagi Tuhan bisa menyembuhkan Bapak hari ini, tapi kalau Bapak mengeraskan hati, nggak akan sembuh. Akhirnya dia mulai lunak hatinya. Orang kalau hatinya mulai melunak bisa kelihatan dari mukanya. Kalau orang dunia bilang auranya, itu kelihatan memang. Orang kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan tidak sungguh-sungguh, kelihatan dari mukanya. Terpancar dari matanya. Makanya seringkali ketika saya mendoakan orang, saya lihat matanya, ketahuan, ini ada roh ketakutan. Ini roh amarah nih, ini roh dendam. Ini ada setan di dalam dia. Kayak tadi di Tiberias Center, ada perempuan tinggi, masih muda. Segini saya. Tinggi bener nih anak muda dalam hati saya. Ketika dia maju ke depan, Pak doakan. Matanya saya bilang, kenapa nih matanya? Wah, ada sesuatu nih. Oh benar, ketika saya doa dalam nama Yesus, semua roh jahat yang ada di anak perempuan ini, saya nggak tahu ada apa, tiba-tiba mulut saya, segala roh jahat yang ada di perempuan ini, segala roh nenek moyang keluar, tiba-tiba panas teriak, manifestasi muntah-muntah. Ternyata apa? Dia model, saudara. Dan akhirnya dia bilang, Pak, di dunia model, kami selalu ke dukun supaya dapat job, supaya selalu dipakai terus oleh iklan-iklan. Bayangkan,
Kristen. Tapi kedukun hanya untuk dapat job. Masih muda, saudara. Setannya masih banyak, cuma karena waktu saya tadi nggak banyak untuk melayani dia. Walaupun sudah ada setan yang keluar, tapi masih banyak setan di dalam dia, dan dia harus dilayani secara khusus. Bayangkan, Kristen, yes, bapak mamanya nganter dia untuk didoakan. Kita doa anak-anak kita akan setia sama Tuhan. Kita doa anak-anak kita tidak akan tergoda pergi ke tempat itu. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Nah, kita sebagai orang tua harus melatih anak kita paham firman. Lah kalau dia lihat kita orang tua saja masih kedukun, gimana anak kita? Akhirnya Tuhan bongkar bapak itu yang kita doakan. Kita tanya, bapak kedukun? Enggak pernah. 99% dari penelitian saya, kalau orang ditanya, pernah kedukun enggak? Kalau tiba-tiba langsung jawab, belum pernah, enggak pernah. Itu sebenarnya apa? Orang mah harusnya mikir dulu ya, pernah nggak ya? Gitu. Ada orang, oh iya pernah Pak, 30 tahun yang lalu, dia baru ingat. Ada orang yang benar-benar lupa, ada orang yang dibikin lupa oleh setan, dia nggak mampu ingat. Tiba-tiba ketika didoakan, dia baru ingat, iya Pak, saya dulu pegang jimat. Kalau ketika saya mau pergi merantau dari kampung ke Jakarta, dulu dimandiin dulu dikasih ikat pinggang merah, dulu dikasih kantong-kantong, ditaruh di dompet. Benar atau benar? Enggak ada yang jawab, pura-pura nggak tahu nih kayaknya nih. Ngerti ya Bapak Ibu yang ngerti maksud saya ya? Gitu. Dulu pernah begitu, ada dikasih cincin, ada dikasih kalung, ada dikasih bacaan, ditaruh di dompet. Banyak lah begitu-gitu. Tapi kalau ditanya pernah kedukun nggak? Enggak, belum pernah. Wah, itu kecenderungan sebenarnya pernah. Terus mukanya pura-pura polos. Nggak pernah tuh. Wah, asik sekali. Tapi Tuhan bilang dalam hati kami, dia kedukun. Tanya lagi. Akhirnya kita bilang, Pak jujur. Tuhan bilang pernah lu. Dan Tuhan gak pernah salah. Bapak harus jujur. Kalau gak jujur gak sembuh. Akhirnya Bapak Ibu, karena dibilang kalau gak jujur gak sembuh. Akhirnya apa? Jujur. Akhirnya kita tanya lagi, pernah kedukun? Pernah. Baru ngaku. Kita kalau di hadapan kepala sekolah bisa bohong. Di hadapan Tuhan gak bisa. Di hadapan Tuhan gak bisa kita bohong. Tuhan tahu semua. Pikiran kita saat ini di ibadah ini pun Tuhan tahu isinya apa. Ada yang mungkin di sini matanya ke pendeta tapi mikirin proyek. Ada yang mungkin di sini matanya ya kan ke pendeta tapi mikirin aduh gimana nanti ya kan. Ada ibu-ibu mungkin datang ke sini matanya dengerin, mata lihat pendeta, telinganya mendengarkan khotbah tapi dalam hati pikir tadi kompor udah gue matiin belum ya. Sehingga berusaha hubungin si mbaknya ngangkat lagi teleponnya. Ya kan? Ada begitu, Tuhan tahu semua saudara. Akhirnya kita doa, ternyata Bapak ini bukan hanya dia pernah kedukun, ternyata begitu dia sakit, detik itu dia kedukun. Untuk apa? Mencari kesembuhan. Kan di Indonesia dukun itu diperhalus. Dengan istilah panggilan apa? Orang pinter. Padahal apa? SD aja gak lulus. Saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa orang-orang begitu dukun-dukun dipanggil orang pintar di Indonesia? Smart people. Ya kan? Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Coba tolong diskusi kiri kanan saudaraku. Kenapa Bu? Betul. Jawaban Ibu langsung menukik tepat sasaran. Kenapa semua itu dipanggil orang pintar? Karena yang datang adalah maaf, orang-orang bodoh, walaupun nanti yang datang loh S1, S2, S3, S-doger saudaraku. Apalagi nanti kalau mau kampanye ya, banyak tuh saudaraku. Pada datang tuh semua gelarnya nanti panjang, bahkan sampai dokter, karburator bocor saudaraku. Datang tuh. Kenapa orang datang ke orang yang dilabelkan sebagai orang pintar? Karena mereka merasa tidak tahu jawaban apa ya atas masalah mereka. Solusinya apa ya? Datang kepada orang itu pasti tahu jalan keluar dari pergumulan saya. Dia bisa menyembuhkan sakit penyakit saya. Itu dia. Jadi makanya diberi label orang pintar karena merasa dia bodoh, tidak tahu jawaban atas masalah dia. Ternyata dia kedukun untuk sembuh dari kakinya yang melemah itu. Ketika ditanya, sembuh nggak? Enggak, malah makin parah katanya. Akhirnya kita tanya, Bapak Kristen? Kristen.
Ke gereja. Oh, ke gereja. Tiap minggu orang ke gereja. Tiap minggu ibadah katanya di gereja. Bayangkan, rajin ke gereja tidak menjamin loh orang jadi orang Kristen yang taat. Yang menentukan kita cinta Tuhan itu apa? Ketika kita dalam masalah, kita pergi kemana? Benar gak? Itu Bapak itu membuktikan. Rajin ke gereja setiap minggu tidak menjamin dia mengenal siapa Allah yang dia dengar di dalam khotbah setiap minggu. Kalau kita kenal Yesus, bukan hanya kita dengar khotbah tiap minggu, bukan hanya ke gereja tiap minggu, tapi ada masalah, ada pergumulan di mana itu pasti datang. Tapi begitu ada masalah, pribadi yang kita jumpai adalah pribadi Yesus Kristus. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah, kerohanian Bapak Ibu itu akan diizinkan Tuhan mengalami ujian-ujian seperti itu. Siapa yang pertama kali Bapak Ibu jumpai ketika engkau dalam masalah? Menunjukkan Bapak Ibu percaya tidak Tuhan sanggup menolong. Apakah kita ketika mendengar ada masalah di pekerjaan atau masalah keluarga sakit atau segala macam, langsung Bapak Ibu sibuk telepon orang kiri kanan? Atau kau masuk ke kamar kunci, berlutut dan menyembah Tuhan? Nah, itu. Jadi kita berdoa, saudaraku. Akhirnya Bapak ini kita doakan. Setelah didoakan, nah, kami percaya ketika kami berdoa, kami merasakan ada urapan kesembuhan Tuhan mengalir. Dan kami percaya kalau urapan itu sudah turun, pasti sembuh. Mau sakit apapun pasti sembuh. Tapi begitu kami suruh, oke, Bapak sekarang bangkit. Coba berdiri. Dia berdiri, kakinya masih goyang. Coba jalan, Pak. Jalan dia, keliling rumah, jalan pelan-pelan. Ketika dia mengelilingi rumah untuk kesekian kali, jatuh dia. Puk! Kita lihat karena apa? Lewat Zoom. Kita lihat jatuh. Nah, kami sebagai hamba Tuhan juga di situ ujian. Kami tidak gentar, kami tetap percaya hari ini pasti sembuh. Katakan amin. Kami tidak akan menyelesaikan Zoom kami sebelum Bapak ini mengalami pemulihan. Dan biasa, kalau belum sembuh, pasti masih ada yang menghalangi. Nah, itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja ya, minta kesembuhan, didoakan. Atau Bapak Ibu ada masalah, minta didoakan. Kalau masalahnya belum kelar, sakit penyakitnya belum sembuh, tanya lagi sama Tuhan, penghalangnya apa lagi Tuhan yang harus kuselesaikan? Seringkali penghalangnya itu adalah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang belum kita selesaikan dulu, kita biarkan hingga detik ini, dan semua kesalahan kita itu berpengaruh hingga detik ini. Bahaya, saudara. Selesaikan. Atau mungkin kesalahan dulu nenek moyang kita, mereka berdukun-dukun. Kan yang kedukun mereka Tuhan, iya, tapi yang kena siapa? Kita. Roh tumbal itu ada loh. Bapak kita yang kedukun, mama kita yang kedukun, kakek nenek kita yang ke orang pintar, kita nih tumbalin. Bisa, saudaraku. Gimana cara menyelesaikannya Tuhan? Kan mereka sudah meninggal. Bisa Bapak Ibu datang sama Tuhan, minta didoakan oleh hamba Tuhan, atau berdoa sendiri, Bapak Ibu minta ampun, Tuhan ampunilah semua kesalahan yang pernah dilakukan nenek moyangku. Ya. Karena kutuk itu turun di dalam bloodline, dalam hubungan darah. Kakek yang berdosa pasti anak cucu cicit yang kena. Nggak mungkin kakek kita yang kedukun kutuknya turun ke cucu tetangga. Nggak mungkin. Pasti ke cucunya dia. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Putuskan kutuknya itu. Hubungan darah, perjanjian darah dengan setan harus diputus. Dan yang bisa memutus hanya darah Yesus. Katakan amin. Praktek lagi doa dalam nama Yesus, oleh darah Yesus. Saat ini semua perjanjian darah yang pernah dilakukan leluhurku, kakekku, bapakku dengan si iblis, hari ini perjanjiannya batal, tidak turun dan tidak berlaku atas aku dan anak-anakku. Doanya gitu. Ayo aktif. Gitu loh. Minta didoakan pendeta, yes bisa. Cari hamba Tuhan yang bisa mendoakan di dalam doa pelepasan. Tapi kalau Bapak Ibu nampaknya, wah, belum ada nih pendeta pada sibuk, doa sendiri, harus punya iman, di dalam Bapak Ibu ada kuasa yang sama. Aminnya kurang mantap nih Bapak Ibu. Saya ulang, di dalam Bapak Ibu ada kuasa yang sama. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Bangkit yuk, saya rindu lihat Bapak Ibu jadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Masuk di dalam peperangan. Akhirnya Bapak ini jatuh, kita suruh duduk. Kita doa lagi, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa penghalangnya lagi Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Bapak ini kalau mabuk, mulutnya jahat sama istri. Ah, itu dia.
Dia suka caci maki dia maitua. Maitua itu istri. Dia suka caci maki istrinya, keluar kata-kata kebun binatang, sehingga apa? Istrinya kepahitan. Puluhan tahun menikah tapi sakit hati terus. Akhirnya kita bilang, Pak Leo suka bikin sakit hati istri ya. Bapak kalau lagi marah kata-katanya kasar. Bahkan yang keluar kata-kata caci maki kebun binatang. Betul Pak Pendeta. Itu dia penghalang. Itu dosa di mata Tuhan. Itu dosa. Tuhan bilang nih, supaya doamu jangan terhalang. Akhirnya kita suruh dia minta ampun sama istrinya. Kita suruh dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Setelah dia selesai minta ampun, kita doa lagi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bilang, kita kaki ringan. Kita kaki ringan. Dia bilang ringan itu maksudnya apa? Kakinya yang tadinya berat tiba-tiba ringan, dia angkat-angkat. Kita suruh dia berdiri. Setelah berdiri apa yang terjadi? Dia lari, saudaraku. Kakinya kuat dan sudah meraih kesembuhan saat itu. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Sembuh kapan? Saat itu juga. Jadi ketika penghalang-penghalang itu dibuang ya, penghalang-penghalang itu dihancurkan, terjadi terobosan, terjadi jawaban doa. Ayo Bapak Ibu, jawaban doa apa yang kau perlukan hari ini? Mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu doakan tapi belum dijawab-jawab Tuhan hingga detik ini. Tanya sama Tuhan, ya gak apa-apa, tanya. Sebagai anak tanya Tuhan, kira-kira penghalangnya apa ya sampai jawaban doa belum datang hingga detik ini. Aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Gitu. Dan kuasa Tuhan menjamah Bapak itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Pada ayat yang ke-7 saya ulang. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi, bagaimana supaya doa Bapak Ibu bukan hanya kita berdoa tapi dijawab Tuhan? Yang pertama, yuk jadilah orang yang bijaksana. Bijaksana itu orang yang penuh hikmat Tuhan. Orang yang berpengetahuan tapi karena dari Tuhan ada kecerdasan rohani mengalir. Ada orang yang biasa-biasa kecerdasannya, tapi begitu dia dekat sama Tuhan, dia diurapi Tuhan. Dia jadi orang yang berpengetahuan. Ada masalah ini, dia tahu solusinya ini. Ada masalah ini, dia tahu. Ngadepin orang seperti ini, dia tahu. Dia tahu jalan-jalan keputusan yang terbaik apa, tahu. Bukan karena dia pintar, tapi Tuhan bicara. Anakku, lakukan yang ini. Oh ya, dia lakukan, saudara. Kan enak ya. Kalau Bapak Ibu dan saya dipimpin oleh Tuhan, keputusannya ditunjuk sama Tuhan, saya percaya kita tidak akan ada penyesalan di ujung. Karena Tuhan yang tuntun. Alkitab berkata Daniel itu adalah orang yang kecerdasannya 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di masa dia. Bayangkan lu, kecerdasannya bukan 2-3 kali, 10 kali. Kenapa? Karena dia intim sama Tuhan, berdoa terus, datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus bijaksana. Orang bijaksana maka kita akan penuh hikmat Tuhan. Ya. Mengalir hikmat-hikmat Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir terus pimpinan. Kita jadi cerdas loh. Enak loh saudaraku dipimpin Tuhan itu. Dipimpin Tuhan tuh luar biasa. Ya. Bapak Ibu akan mudah menghadapi pergumulan. Pergumulan tetap ada, tapi tidak membuat kita tenggelam. Kita tidak stres, tidak takut dengan masalah pergumulan itu. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Yang jahat mungkin tetap akan datang, tapi kita dilalukan dari yang jahat itu. Nah yang kedua, dikatakan begini. Hormatilah mereka, maksudnya istrinya. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi hormati pasangan yang Tuhan sudah berikan. Kan Bapak Ibu menikah karena pilihan masing-masing, benar gak? Ketika dulu engkau jatuh cinta, kau punya kerinduan, aku akan menikah. Artinya kan hidup selama-lamanya bersama dia. Bahkan gereja Tiberias diajarkan Tuhan, kita ini sama-sama di bumi, sama-sama di mana? Di surga. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi dalam pernikahan itu harus ada komitmen. Komitmen apa? Ya hanya dia lah, nggak ada yang lain gitu. Walaupun mungkin nanti ketika dalam pernikahan dia nampak lebih menyebalkan. Aslinya mulai kelihatan. Lebih cerewet cara ngomongnya. Ya. Kalau dulu pacaran kan lemah lembut gitu ya kan. Tapi ketika nanti menikah, ya aslinya keluar, ya tetap sayanglah sama dia. Tetap terima dia apa adanya, banggalah dengan pasanganmu.
Jangan pernah banding-bandingkan pasanganmu dengan tetangga sebelah. Amin. Ada orang bilang, rumput tetangga katanya lebih hijau. Coba lihat baik-baik. Lebih hijau itu ternyata sintetis, saudaraku. Kan rumput sintetis mengkilat ya, benar ya Pak ya? Itu ternyata plastik Bapak Ibu. Gitu saudaraku. Jadi ya udah, banggalah. Walaupun mungkin pasanganmu menghasilkan tidak sebesar orang lain, banggalah dengan apa yang dia dapat. Nikmati bersama-sama. Ada keperluan yang lebih besar, doa sama-sama. Percaya Tuhan pasti berkati keluarga kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Oh haleluya. Maka keluarga kita kan adem ayem saudaraku. Masa gara-gara keperluan lebih besar daripada penghasilan langsung ribut, langsung tunjuk-tunjukkan, langsung mengeluarkan perkataan yang menyakitkan. Ya udah, kalau pengeluarannya lebih besar dari penghasilan, sujud, doa, tanya sama Tuhan. Makanya Tuhan mau kita bijaksana, penuh hikmat. Nanti Tuhan yang kasih tahu bocoran, amin. Kasih tahu jalan-jalannya bagaimana. Kan Tuhan yang berkata, carilah dahulu apa? Dan kebenarannya. Terus semuanya akan ditambahkan semua loh. Tuhan gak bilang sebagian, semua saudara. Ayo saudaraku, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Saya doa Bapak Ibu datang sore hari ini bukan hanya untuk dengar firman, tapi Bapak Ibu datang dan pulang menjadi pelaku firman. Alami Tuhan. Betul. Yang Bapak Ibu dengar sore hari ini dalam khotbah saya yang sangat terbatas ini, saya doa Bapak Ibu akan mengalami Tuhan. Nikmati dia real, dia ada. Dia dekat dengan kita. Dia lebih dekat dari baju yang kita pakai. Baju Bapak Ibu nempel di kulit. Yesus di mana? Di dalam kita. Inside, di dalam saudaraku. Saya ngomong gini aja gemeteran loh. Karena saya tahu Tuhan yang saya kenal tuh baik luar biasa. Dan Tuhan mau kita praktek. Percaya di mulut Bapak Ibu ada kuasa. Katakan amin dulu. Makanya mulai hari ini apapun perkataan yang keluar dari mulut kita, jaga, hati-hati. Jangan sampai keluar kutuk. Kata-kata yang tidak baik. Tanpa kita sadar kita mengutuki pasangan, mengutuki anak-anak kita. Setan dengar, setan caplok kata-kata itu jadi kenyataan. Hati-hati saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya bangun pagi, tiba-tiba mata saya blur. Mata saya nggak sejelas seperti sekarang. Saya langsung lihat jam. Darah Yesus. Apa yang terjadi dengan mata saya? Itu semua angka nggak kelihatan. Darah Yesus. Langsung saya turun ke bawah. Saya lihat, itu udah terang matahari. Saya lihat keluar. Pagar tetangga pun nggak kelihatan jelas. Semua bebayang. Langsung dalam hati saya, oh setan mau nyerang, mau ganggu saya. Saya langsung bilang, hei setan, roh yang di dalamku lebih besar dari engkau. Tubuhku dari ujung rambut sampai telapak kaki sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan aku diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak ular dan kalajengking. Saat ini segala roh sakit penyakit kuasa gelap yang berusaha menyerang mataku saat ini keluar dalam nama Yesus. Saya teriak loh. Jadi pendeta pun masih dilatih sama Tuhan. Dalam hitungan detik tiba-tiba mata saya begini. Kayak apa ya? Kayak handphone kalau kita lagi nge-zoom yang dari blur tiba-tiba kelihatan. Sampai ibaratnya tai lalat di pipi pun kelihatan. Pernah ya? Pakai handphone pelan-pelan dari blur, tiba-tiba dia fokus, ya kan? Zoom in istilahnya. Kelihatan. Tiba-tiba mata saya pelan-pelan, terus normal lagi. Coba kalau tiba-tiba saya kalut, saya takut, apa yang terjadi, saudaraku? Saya pun masih dilatih loh sama Tuhan untuk percaya di mulut saya ada kuasa. Amin Bapak Ibu. Nikmati itu. Ya namanya badan kita kalau lagi capek, tiba-tiba saya bangun, kenapa tangan saya kayak kram nih? Gitu. Ya kan? Tangan saya sakit, tadinya sakitnya pelan, tiba-tiba, kok sakit banget? Oh, saya langsung tenang, saya langsung tahu. Saya langsung diingatkan Tuhan, pakai otoritas. Dalam nama Yesus, rasa sakit yang ada di tangan ini saat ini normal. Keluar. Dalam nama Yesus. Itu hitungan detik loh. Tiba-tiba, lega tangan saya. Sehingga dari latihan-latihan seperti itu, latihan buat diri saya maupun mendoakan orang, saya makin percaya apapun sakit penyakit dalam nama Yesus tunduk dan bisa disembuhkan.
Ayo saudaraku, nikmati itu. Memang awalnya ketika engkau katakan semua dalam nama Yesus, ragu kita. Semua ya. Emang gak apa-apa, wajar. Yang penting do it, lakukan. Nanti pelan-pelan imanmu semakin kuat, semakin kuat. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Berkati. Saya pun senang berada di tempat ini. Secara roh saya merasa. Saya kan tahu kalau saya khotbah saya diterima orang apa enggak, saya tahu. Saya merasa, roh saya bisa rasa. Apa yang saya keluarkan ini mental balik ke saya atau diserap oleh jemaat Tuhan, saya tahu. Tapi di tempat ini saya merasa, Bapak Ibu makan secara rohani. Bapak Ibu terima perkataan Tuhan. Jadilah sesuai dengan iman. Mulai hari ini saya berdoa, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Engkau akan dewasa dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus.